Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Kita ada surprise hari ini karena videonya Teh Bernika 2 minggu yang lalu itu cukup banyak yang nonton. Jadi kita berasumsi teman-teman masih kangen sama Teh Bernika ya. Jadi kita minta tolong Teh Bernika sekarang jadi host untuk di podcast hari ini dan mudah-mudahan di podcast berikutnya ya teman-teman. Itu aja teman-teman informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo teman-teman. Ketemu lagi di Warung Kenari tapi kali ini dengan saya Bernika dan atur nuhun nih Kang Lufi ya. Jadi boleh duduk di kursinya ini. Mudah-mudahan seterusnya. Aduh, amin insyaallah ya. Amin. Dan teman-teman semua, sekarang kita udah kedatangan tamu yang pastinya keren banget nih, terutama untuk yang suka nonton MotoGP. Gitu. Langsung deh, Kang Taufik. Ya, Yeah. Assalamualaikum Berni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kenalin Yes, dulu gimana? dong nama lengkapnya, terus Oke. dulu kelasnya kelas apa Waduh aja. gitu ya. Waktu di SMA 1 ya maksudnya. Iya dong. Oke, jadi waktu di SMA 1 itu saya alhamdulillah seangkatan ya sama Teh Berni ya. Sebenarnya seangkatan loh. Seangkatan gitu ya. Sebenarnya seangkatan. Lulusan 1995. Oke. Oke. Artinya waktu itu kelas 1 13 waktu itu 1-3. ya. Bareng dengan Alvito waktu itu. Mhm. Nah, kelasnya Alvito, terus kelas 2 dan kelas 3 itu beda satu kelas sama TWR nih. Nah, Iya. TWR fisik Aku 4, fisik saya 4. fisik terakhir yaitu fisika 5. Fisika Sama 5. Alvito juga sih pada dasarnya. Tapi kita dulu kok gak pernah ngobrol ya. Oh iya, Kayak beda jalan ya. karena fisika 4 ada di atas ya, kita di bawah beneran. Secara fisika mau begitu kan kelasnya. Iya sih, iya sih. Cuma Kang Taufik kayaknya jalannya ke depan, aku ke kantin kayaknya. Ya, saya nggak ke pernah belakang. ketemu. Oke, terus cerita Gimana, dikit tuh Teh? Kang, waktu zaman SMA tuh Ya, house life di SMA gitu. Waduh, dulu. Cerita dong. jadi pada dasarnya waktu masuk SMA 1 seperti juga lulusan-lulusan SMP lainnya pasti ya bangga banget ya pada saat itu. Memang SMA 1 tuh merupakan SMA yang favorit dalam hal memang aslinya susah untuk masuknya gitu ya. Oke. Jadi pada dasarnya saya itu masuk SMA 1 itu cuman menang koma di NEM SMP. Jadi ya boleh dibilang cuman Ada yang menang rendah koma. lagi nih, ada yang rendah lagi nih. Kalau di sini aturannya nggak rendah dijorokin. Iya, makanya saya ngerendah duluan biar gak dijorokin. Terus lanjut. Jadi Kang. artinya menang koma doang. Jadi ya waktu masuk lihat waduh teman-temannya berapa ratus tuh hitungannya kan, wah nih name-nya dari atas semua ya. Pada dasarnya ya secara kehidupan di SMA tuh boleh bilang ya standar, nggak ada yang terlalu eksepsional, nggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu wah gitu ya. Terus kehidupan di sana juga nggak terlalu banyak ikut kegiatan. Waktu itu saya kegiatannya tuh waktu itu sempat mau masuk PMR, cuman sebentar doang. Sempat ikut PMR. Sempat mau masuk ya waktu kelas 1 ya. Terus habis itu malah lebih banyak di kelompok ilmiah remaja ya waktu itu ya. Ikut KIR. Ada KIR kan. Oke. Jarang banget tuh. Kesannya kayak yang saintis banget gitu ya. Gue denger KIR langsung wow. Beda aliran. Jadi waktu itu masuk KIR kelas 1 ngejar memang pengen, karena waktu itu memang waktu kita waktu sekitar tahun 90-an itu memang yang hot itu adalah masuk jurusan A1 waktu itu kan, fisika, sehingga memang waktu kelas 1 itu kita ngejar biar dapat berapa gitu nilainya, lupa sendiri biar masuk A1 dan ya alhamdulillah masuk masuk fisika gitu. Berarti kalau misalkan lu bener-bener niat pengen ngambil A1 Iya. ada target dong. Pasti ada target waktu itu. Kuliahnya pengen ada yang mau diambil apa gitu. Waktu kelas 1, waktu SMA kelas 1 sih belum ada target sih ya. Cuman memang pada dasarnya ya artinya gini, waktu masuk bukannya merasa rendah diri tapi memposisikan diri ya. Artinya lebih memposisikan diri. Waktu masuk SMA aja itu kan cuman nempel di koma itu kan kalau secara jadi nggak terlalu banyak muluk-muluk tapi masuk tetap memang pengen masuk universitas negeri pada saat itu, sehingga tetap memang dari kelas 1 memang ngejar banget, berusaha untuk ngejar walaupun memang ternyata di SMA 1 tuh memang luar biasa ya.
Waduh, pelajaran itu benar-benar kita tuh sampai gak bisa napas hitungannya gitu. Tapi ini suara anak SMA 1 yang rajin belajar kan. Bukan rajin bang, harus. Itu kan harus benar-benar harus Kan rajin. kebalikan aku kemarin, kalau aku tukang bolos kan 3 bulan aku nggak. Oke Kang, lanjut. Gimana Berarti tadi udah masuk A1. Iya. Nah pas kuliah ngambilnya jurusan apa? Nah, pas kuliah jadi rencana seperti yang kita ketahui bahwa banyak anak SMA 1 ke IPB itu udah kayak pindah kan. Ember. Kalau nggak salah sih waktu kita tuh ada 100 orang ya. Angkatan Kita dari ya. 300-an itu sekitar 100 tuh masuk semua di IPB melalui jalur PMDK kalau nggak salah dulu namanya. PMDK bener. Dan saya ikut tapi nggak lulus gitu. Oh, sempat Nggak ikut, Kang. ikut tapi nggak lulus di situ karena memang sebenarnya nilainya nggak jelek, cuman memang ya mungkin secara Harus bersaing rata-rata ya sama memang yang persaingannya lain ya. memang terlalu tinggi sehingga ikutnya ya UMPTN biasa dan alhamdulillah dapet di Universitas Indonesia sih waktu itu di Fakultas ya MIPA. keren lah. Ngambil apa berarti jurusannya? Ngambilnya emang lumayan serem sih, fisika juga. Ngambil fisika juga dia. Iya. Secara memang serem banget sih dengerinnya Itu gitu ya. bener-bener emang bener ngambil fisika. Iya emang bener pengennya ngambil fisika. Ya setelah searching, setelah riset zaman dulu dulu risetnya kayak gimana ya nggak ada komputer, nggak ada web, jadi memang tanya-tanya fisika kayak apa bener serem belajar memang kayak di fisika doang. Ternyata memang di fisika tuh ada beberapa jurusan peminatan ya kalau bilang. Nah boleh nih Kang jelasin nih kan kita buat sharing juga nih kan. Nggak tahu ada yang kalau yang zaman sekarang nggak tahu, saya sekitar 2021 nggak tahu, teman di sekitar tahun 95 itu fisika UI itu punya peminatan yang boleh dibilang agak lebih terapan gitu kan, agak lebih terapan kayak misalkan fisika medis. Fisika medis itu mereka biasanya kalau di di teman-teman yang berkecimpung di dunia medis, dokter itu biasanya kayak yang menangani peralatan-peralatan yang berhubungan dengan fisika kayak misalkan yang alat ronsen, terus habis itu MRI segala macam, dan itu memang banyak banget pelajarannya di fisika sehingga ada akhirnya dibuka kayak gitu, ada fisika medis, terus ada lagi kayak fisika instrumentasi yang menangani alat-alat ukur kalau di fisika ya. Terus habis itu ada fisika material yang hubungannya ke material, seramik dan lain-lainnya. Yang masuk fisika itu berarti harus menguasai tadi hal itu atau nanti ada itu kecabangan sendiri pemecahannya. gitu? Pemecahannya di fisika tuh kayak gitu. Walaupun memang di tingkat 1 kita sama-sama belajar kayak fisika dasar segala macam sama. Cuman setelah tingkat 2, 3 itu udah mulai kepisah sendiri. Saya sendiri waktu itu ngambilnya fisika tapi yang lebih terapan. Jadi ngambilnya instrumentasi. Jadi alat-alat ukur kayak gitu TBR. Dan berhasil lulus on time. 4 tahun alhamdulillah. 4 tahun ya. Dan kalau nggak salah saya waktu itu memang bikin mileage sendiri. Jadi itu 4 tahun pertama. Oh gitu. Iya 4 tahun pertama di jurusan fisika waktu itu kalau nggak salah tuh. Waktu itu sempat. Tuh kan dari yang tadi katanya cuma masuk SMA 1 cuma karena menang koma gitu ya. Tapi ternyata berprestasi juga di kuliahnya kan. Iya. Keren. Iya itu kalau memang kalau kayak gitu artinya memang kalau kita berarti harus belajar beneran nih Kang ya. Kita belajar dan kalau udah kuliah itu kan memang kita bikin kayak strategi, ya kan? Gimana cara kan sebenarnya kalau mau lulus 4 tahun atau mau lulus 3,5 tahun kan sebenarnya gampang. Ada strategi berapa kita harus ambil SKS-nya. Itu bisa dikejar kalau di kuliah kita bisa dikejar. Oke. Kayak gitu. Dari situ terus kerja nggak atau gimana habis lulus dari kuliah? Jadi 95 lulus, 99 persis lulus dari S1. Setelah itu langsung masuk kerja. Pernah 1,5 tahun atau hampir 2 tahun itu jadi guru SMA. Guru fisika juga. Guru fisika. Guru fisika. Kebayang sih wajah-wajah guru fisika kita zaman SMA gitu ya. Jadi guru fisika di mana di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri waktu itu baru buka ya. Yang di Depok waktu itu ya SMA waktu itu sempat 2 tahun. Terus habis itu kok habis ngambil terapan jadinya ke guru kan? Nah, jadi karena kan mungkin karena guru itu kan fisikanya yang diajarin kan fisika dasar. Sementara kita walaupun terapan kan juga minimal menguasai yang ilmu-ilmu dasar dari fisikanya gitu. Oke. Gitu. Setelah 2 tahun terus aku sambil lihat ini ya, lihat contekan. Terus sempat di penerbit? Iya, penerbit. Ya, waktu itu di penerbit buku juga, Itu benar-benar stop dulu ngajar terus masuk penerbit gitu. Ya, jadi itu satu holding ya. Satu holding. Nah, Nurul Fikri itu punya kayak holding khusus untuk bikin buku, bikin buku khusus buat kelas rendah bahkan buku SD. Nah, saya dapat tanggung jawab untuk buku matematika dan buku IPA. Buku matematika dan buku IPA-nya.
Jadi apa namanya? Buku pelajaran. Buku pelajaran, Waktu persis itu. buku pelajaran. Oke. Jadi mereka bikin buku pelajaran. Tapi nggak lama ya di situ ya? Nggak lama. Lama. Lama, maksudnya? hampir sampai 2013. Malah lama. Malah lama. Oke. Tapi memang ada beberapa project sampingan waktu itu semenjak Nah ini itu. nih, kita udah bicara sampingan nih, biasanya suka jadi apa nih? Iya. Terus gimana Kang? Terus? Ya itu pernah jadi di penerbit. Mungkin karena basisnya di penerbit, biasa nulis buku, biasa nulis sesuatu lah ya. Yeah. Biasa nulis sesuatu, sehingga mungkin awalnya itu mungkin sekitar 2004 sudah mulai nulis-nulis di beberapa forum. Waktu itu masih forum. Mungkin salah satu kita biasa kenal kalau untuk ukuran kita tuh misalkan kayak forum Kaskus. Oh iya. Kenal kan? Zaman itu ya. Tulis apa namanya street starter kayak gitu, bikin artikel-artikel pembuka kayak gitu, dan akhirnya 2008 bulan Maret ya, berarti artinya udah sekitar 4 tahun kemudian nih. Iya, 2008 bulan Maret. Kalau dari sekarang itu udah sekitar berapa teh? 13 ya? 13 tahun. Itu 13. Kita nggak bawa pulpen sih sambil coret-coret. 13 tahun itu baru memulai media sendiri. Cikal bakal media blog ya. Nah ini menarik. Sok gimana Kang, ceritain dong. Kan sekarang soalnya emang bukan lagi ya boomingnya sekarang kan itu. Iya. Jadi memang waktu itu bayangannya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang lebih ke nggak hanya blog ya, karena kita ngomongnya konten. Kita ngomongnya konten. Beberapa teman-teman bilangnya konten. Jadi nggak hanya blogger, nggak hanya vlogger, nggak hanya podcaster. Kita kalau sekarang kan ngomongnya adalah konten kreator. Dia harus bisa semuanya. Dia bisa nulis. Bukan harus ya, artinya bisa mencakup dia bisa nulis atau dia membuat konten video atau membuat konten podcast yang sifatnya audio visual dan atau bahkan yang audio doang. Kalau podcast ada beberapa. Jadi kayak gitu teh. Nah, mulai 2008 saya buat satu blog di wordpress.com, artinya masih yang gratisan, wordpress.com. Terus habis itu bikin blog, tapi masih yang sifatnya tuh sempit banget, karena memang waktu itu pelajaran materinya sempit dan temanya sempit, sempit banget. Tentang apa waktu awal? Waktu itu saya cuma nulis tetap otomotif, udah langsung otomotif, roda 2. Saya hanya nulis satu jenis motor. Jadi mulai interestnya di penulisan tentang motorcycle itu di tahun itu. Iya, motor 2008 sekitar itu bulan Maret. Saya sekitar 1 bulan 2 bulan hanya nulis satu jenis motor. Itu ngulik segala macam. Mulai bannya mungkin sampai pentil-pentilnya ya, pokoknya bannya, lampunya segala macam. Itu sekitar 1 bulan 2 bulan nulis satu jenis motor. Waktu itu memang motor yang 2008 itu baru rilis dan hot banget. Itu adalah Kawasaki Ninja 250 yang 2 silinder. Waktu itu memang itu hot banget di antara pemotor ya, karena motornya baru sekali masuk di Indonesia, masuknya langsung multi silinder, dan saya langsung bikin. Udah mulai bingung nih. Udah mulai nggak apa-apa. Jadi ini motornya multi silinder. Multi silinder itu artinya pengen tahu banget aku. Multi silinder itu artinya silindernya lebih dari 1. Kan biasanya kan umumnya motor di Indonesia kan silindernya cuma 1. Ini ada udah masuk ke silinder yang kedua. Jadi ada 2 silinder. Jadi ada 2 kalau di kita tuh bilang ada 2 dapur pacu. Gitu. Nah terus indikatornya waktu itu bisa dibilang tulisannya Kang Taufik tuh terbaca atau apa ya? Itu apa indikatornya waktu itu? Iya, jadi memang ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang saya biasa nulis di forum, gitu ya. Awalnya saya nulis di forum tuh banyak banget, ada di forum Kaskus, ada di forum ada beberapa forum komunitas Honda Tiger waktu itu. Nulis banyak nulis. Terus pada dasarnya terakhir saya pengen punya satu media sendiri untuk nulis. Nah akhirnya bikin itu. Terus habis itu karena kan kalau di forum kan kita nggak memiliki media tersebut, kita bareng-bareng memilikinya. Tapi kalau di blog kita punya sendiri, kita nulis sendiri. Dan indikatornya ya karena viewernya udah mulai banyak gitu kan, viewernya banyak dan itu progresnya cukup bagus. Karena memang mungkin momentumnya tuh baik gitu ya, momentumnya tuh bagus banget karena motor tersebut. Terus habis itu saya ngambil momentumnya bagus, terus saya hanya ngambil temanya tuh sempit. Karena memang TBR nih kalau kita mau mulai blog gitu ya, itu memang salah satu yang saya pelajari adalah dari beberapa input atau insight dari beberapa blogger yang duluan itu kita mulai
dari sesuatu yang kecil banget, sempit, tapi kita udah kuasai. Sempit, Bener-bener segmented banget banget dulu awalnya, sehingga kita terbiasa nulis bisa setiap hari. Karena untuk bisa nulis endurance, menulis setiap hari itu kita harus nggak gampang. Kita harus senang terhadap kita harus senang nulis dulu pertama. Terus habis itu kita seneng terhadap apa yang kita bahas. Terus minimal tahu lah. Kalau nggak menguasai tahu, atau kita pengen kita punya niat untuk menguasai. Bentar aku potong dulu. Ya. Nih, senang menulisnya itu tuh mulai kapan gitu Nah, loh? itu dia. Kan Karena tadi udah fisika terus terus sekarang nulis kan itu bidangnya beda banget gitu. jadi pada dasarnya kalau kita kuliah kan sebenarnya nggak tahu deh. Sepertinya kuliah dimanapun aja kita diharuskan bisa dan biasa menulis. Terutama zaman-zaman kita ya. Harus nulis, harus nulis. Ya entah itu jurnal laboratorium yang setiap pekan kan, itu harus nulis kan. Semua reportnya harus nulis. Nah, kebiasaan di situ tuh. Terus habis itu memang kebiasaan itu buat saya sendiri nggak berhenti. Kenapa? Karena pada saat kerja pun saya harus nulis, saya harus bikin buku. Jadi bener-bener di atas keyboard komputer tuh, nulis mulu kerjanya. Jadi awalnya itu harus. Jadi lama-lama terbiasa nulis ya, dan suka. Terbiasa banget dan akhirnya ya suka. Terutama karena yang kita tulis juga kita senang. Passionnya di situ ya. Kalau kita senang, nulis sih flowing banget sih. Hebat salah deh. Kayak gitu. Oke, terus tadi lanjut berarti udah masuk yang punya blog sendiri tadi dengan pertimbangan punya sendiri tadi. Nah, setelah berjalan itu kan tadi terus Kang jadi ada bisa dibilang opportunity yang akhirnya muncul di situ. Cerita dong. Nah, bener. Jadi memang opportunity-nya itu memang awalnya tujuan menulis adalah sharing. Kalau saya kan sharing, kita memiliki satu kesenangan tertentu terhadap sepeda motor, saya tulis di situ dan akhirnya dapat respon yang bagus, pembacanya banyak. Terus dari gratis langsung pindah ke self hosting tmcblog.com mulai 2010. Itu keluar modal berapa tuh untuk mulai bikin sendiri? Kita bicara ini sekarang ya nominal biar nominal. ada gambaran. Nominal. Kalau di wordpress.com itu kalau kita hanya beli hosting itu hanya $18 per tahun. Murah tuh. Murah, $18 per tahun, $18 per tahun. Seingat saya waktu itu tmcblog.com tuh sampai sekarang tuh harganya $14 per tahun. Saya hanya bayar $18 per tahun untuk biaya namanya tuh domain ya. Hanya domain karena servernya kan nggak bayar. Servernya masih waktu awal-awal masih di wordpress.com, cuman kita bayar domain. Dari situ kita bisa dapat masuk iklan segala macam, bisa masuk dan itu earningnya dari situ nanti baru masuk. Nah, selain itu berjalan sih, seingat saya tuh sekitar 2010 saya udah mulai dapet iklan dari dealer motor. Ingat banget tuh. Saya ingat banget itu 1 bulan 1 juta rupiah. Bisa bayangin, 1 bulan juta rupiah itu sekitar 2010 tuh 1 bulan 1 juta rupiah. Itu lumayan banget karena bisa buat bayar hostingan, bayar biaya internet segala macam. Saya nggak harus ngeluarin dari sedikit biaya gaji dari dompet aman lah ya. Dompet jadi ada sedikit bagian dari keluarga yang disisihkan waktu itu. Tapi akhirnya setelah 2010 aman gitu ya. Sampai itu inget dealer sampai sekarang hampir semua pabrikan. Jadi kalau waktu itu hanya dealer, sekarang pabrikan semua yang ya Honda, Astra Honda Motor, terus Yamaha Manufacturing, Kawasaki Motor Indonesia, Suzuki, hampir semuanya deh. Coba dihitung sekarang. Bisa dihitung. Bisa lihat aja tmcblog.com terus pajak datang loh ini. Iya. Karena semuanya gue bayar pajak ya. Karena kan pas dibayar kan PPN-nya bayar. Tetap warga negara yang bayar. Aman. Baru-baru orang pajak nih kan. Enggak masalah. Enggak masalah diuber-uber, silakan cek aja. Lanjut kan. Ya gitu. Jadinya kalau sekarang lihat sih lumayan banyak dan udah lebih settle karena mereka hitungannya kan kalau kayak gitu per bulan. Itu selain yang di Google ya, Google Ads. Google Ads beda lagi. Jadi kalau udah kayak begitu banyak sih opportunity-nya. Dan setelah itu baru 2013 meyakinkan diri melepas pekerjaan full time yang di penerbitan. Terus habis itu mulai menjadi full time blogger mulai 2013. Nah, yang tadi aku menarik waktu kita sempat ngobrol dulu nih tadi ya. Sebelum kita di sini kita ngobrol dulu. Nah,
kan Kang Taufik nih mulai nih ada undangan harus ngeliput di mana yang kita kira sekarang langsung ngomong MotoGP deh gitu ya. Iya. Karena ini kan kayaknya acara wajib nih buat mereka yang suka otomotif motor terutama kan. Betul. Jadi memang kalau bicara undangan itu awalnya bahkan bukan MotoGP. Jadi awalnya tuh undangan itu hampir setiap ada perilisan new produk baru dari masing-masing pabrikan, siapa aja, Honda, Yamaha, Kawasaki. Kan saya dapat undangan kan. Oleh karena itulah dan agak-agak susah untuk menyisihkan waktu untuk gimana ya cara karena waktu itu alhamdulillah sih di kerjaan saya bisa setting. Jadi pekerjaannya diselesain, saya bisa ambil waktu ini untuk misalkan untuk meliput sendiri. Tapi akhirnya kan lama-lama kan gak enak. Gitu kan, akhirnya putuskan untuk lepas sehingga saya bisa lebih leluasa untuk itu. Dan untuk di Grand Prix sendiri ini agak lumayan panjang nih ceritanya nih kalau di Grand Prix. Jadi pada dasarnya dibikin agak singkat ya berarti. TMCblog.com itu sudah jadi salah satu media terakreditasi untuk meliput MotoGP. Jarang ada yang tahu tuh. Keren banget kan, mantep deh. Dia secara umum kayak gitu. Udah masuk waktu itu saya udah mulai dari 2011 bahkan itu. Jadi waktu pertama kali apply 10 tahun lebih berarti ya. Apply ke Dorna itu promotor yang mengadakan MotoGP itu apply semuanya, terus mereka langsung minta kan feedbacknya apa, terus banyak banget tuh statistiknya berapa yang viewersnya segala macam, viewers dari blog segala macam. Ini semua kerjaan sendiri kan? Kerja sendiri. Nggak pakai asisten atau apa gitu yang? Nggak pakai asisten. Itu buka-buka ya, belajar sendiri. Mantap, semuanya. Google Analytics segala macam. Send ke Dorna, approve gitu kan. Approve. Akhirnya kan Dorna kan punya 2 tuh ya. Dia punya di MotoGP dan WSBK kan, World Superbike. Superbike itu balapan tapi motor produksi massal gitu ya, kayak CBR dan segala macam. Akhirnya ngerti nih. Saya nggak ngerti. Kalau MotoGP kan motornya tidak diproduksi buat massal, nggak bisa beli gitu kan motornya. Jadi ada dua jenis balapan. Nah karena Dorna itu punya 2, akhirnya karena MotoGP ini secara umum levelnya lebih tinggi dari WSBK. Artinya karena saya udah lulus di sini, automatically data saya diturunin ke SBK. Lolos juga, jadi akhirnya karena di atasnya udah lolos, jadi Superbike juga lolos seperti itu. Superbike bahkan Superbike 2013 ya, karena saya apply-nya baru 13, tapi dilihat data di MotoGP udah ada langsung karena gitu. Jadi pertama kali saya ingat banget itu untuk bisa liput langsung ke sirkuit. Jadi liput langsung ke sirkuit. Jadi artinya kayak misalkan sekarang ya kalau misalkan nggak ada pandemi nih, pada dasarnya saya tinggal datang. Jadi memang sih emang harus punya modal untuk biaya. Tinggal datang tuh maksudnya udah dibayarin ke sana gitu. Kayak hotel tetap bayar diri. Hotel sama pesawat ya. Hotel, pesawat, pokoknya akomodasi bayar diri. Cuman artinya kalau udah sampai sana apply terus dapat akreditasi event, udah langsung dapat fasilitas semua untuk media di sana. Jadi dapat masuk ke media center segala macam, terus dapat kesempatan untuk interview per riders itu udah biasa dapat, udah pasti kalau jadi media gitu. Nah ya keren ya. Nah ya aku mau tanya ya. Kan mereka bukan orang Indonesia, bahasanya kan macam-macam, bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Iya, betul. Tuh, penguasaan bahasa Inggrisnya mulai dari kapan tuh kan? Wah, jadi memang penguasaan bahasa Inggris mulai dari 2011 itu ya. Mulai dari 2011 itu memang pada dasarnya memang harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena di paddock sendiri itu semuanya debrief itu interview antara media langsung ketemu itu pakai bahasa Inggris, apapun nasionalisme dari pembalapnya yang mayoritas Spanyol kebanyakan sih. Mayoritas Spanyol dan Itali kebanyakan gitu kan. Dan untungnya karena base mereka adalah Spanyol dan Itali, which is nggak terlalu Inggrisnya juga nggak terlalu ini. Jadi kita nggak ngejarnya juga nggak terlalu tinggi gitu. Kecuali kalau yang pembalap-pembalap dari Australia atau pembalap-pembalap dari Inggris itu bahasa Inggrisnya cepet gitu kan. Karena itu mesti belajar juga gitu. Saya ingat event saya pertama ngeliput itu ini sangat banget terkenal pertama kalinya itu kan pasti rasanya kan pasti beda gitu. Pertama kali ngeliput itu sekitar saya lupa Oktober kalau enggak November 2011, Grand Prix Malaysia yang paling deket kan dari kita kan, Grand Prix Malaysia di sirkuit Sepang 2011. Itu
memorable banget. Kenapa? Pertama kali saya ngeliput, balapannya nggak ada. Loh? Iya, ketawa pasti. Balapannya nggak ada. Kenapa? Kalau misalnya kita ingat 2011 itu kenapa jadi balapannya nggak ada? Karena pada saat balapan baru sekitar 2-3 lap itu kan langsung red flag dan balapannya dihentikan dan dibatalkan karena ada satu pembalap yang meninggal, Marco Simoncelli. Oh iya. Jadi itu memorable banget buat saya. Pertama kali ngeliput itu udah heboh banget semuanya. Balapannya nggak ada. Itu pokoknya keinget banget gitu. Pokoknya ya Allah bener-bener ini liputan pertama gitu. Nggak ada reportnya, nggak ada sama sekali karena nggak ada balapan. Selain itu yang memorable lagi yang kira-kira memang mungkin siapa yang diwawancaran atau gitu. Ya jadi mulai dari situ sih memang kalau udah mulai hari H dapat itu udah langsung dapat semuanya pembalap itu dapat kesempatan untuk interview per pembalap. Per pembalap, semua pembalap itu dapat mulai dari kalau 2010 itu ya masih lah kalau Valentino Rossi kayak gitu ya ada almarhum mendiang Nicky Hayden, termasuk Marco Simoncelli juga mendiang, terus habis itu 2010 gitu sampai sekarang. Fotonya ada semua dong berarti ya? Ya waktu yang lucunya gini, artinya base saya kan sebenarnya bukan jurnalis nggak kayak Taverny kan, ya kan, base saya adalah fans. Oh iya fans ya, kan, dari fans kan ya. Fans terus bikin artikel, bikin blog gitu kan. Jadi memang awal-awal tuh sedikit norak. Gitu kan. Jadi kalau ketemu balap maunya wajar lah semua kalau juga ketemu sama. balap pasti selfie gitu. Kita foto sambil lagi interviewnya ya. Iya, enggak selfie. Jadi kalau ketemu selfie Kang, gitu, selfie gitu. Tapi balap selfie itu waktu pertama sehingga saya tuh tapi saya inget banget itu sehingga terus habis itu diingetin sama fellow jurnalis ya, sama teman-teman jurnalis juga, Taufik enggak boleh kayak gitu. Ini tuh kita harus menjaga ini ya, harus etika jurnalisnya dipasang etika jurnalisme ya kan tahu sendiri kan. Ya, bukan jaga image teman harus iya ada protapnya lah ya. Kalau gitu. Mau selfie tempatnya agak tertutup gitu. Jangan di tempat ini langsung umum. depan langsung grek gitu. Iya ya? karena kan ininya M, tulisannya M gitu. Media ketahuan kan. Ini M ini media apa fans gitu kan. Saking excitednya dong. Excited itu hampir semua dapat ada sekitar 2010 saya punya foto masing-masing pembalap ada yang selfie begitu. Ada semua foto. Iya, tapi setelah tahu gitu setelah kayak gitu malu sih. Memang bener juga sih. Malu juga. Sekarang nggak pernah lagi sih. Jadi sekarang sih udah mulai 2000 ya setelah 2012 peliputan 2012 sampai terakhir saya ngeliput terakhir tuh 2019. Berarti 2020 nggak ada yang ngeliput. 2020 saya sempat ngeliput tesnya doang sebelum pandemi. Ya. Karena tes itu sekitar bulan Februari, tes pramusim ada di Sepang waktu itu. Sepang. Saya balik lagi ke Sepang lagi. Iya, ke Sepang lagi. Jadi pertama saya emang terakhir saya ingin Sepang lagi. Waktu itu hanya tes. Pulang dari Sepang seminggu kemudian border tutup. Border tutup atau saya ingat banget makanya itu terakhir liput langsung. Tapi setelah itu kan MotoGP merubah ini apa namanya jalannya interview segala macam melalui online semuanya pakai Zoom, pakai macam-macam ya, pakai ada Zoom, ada segala macam. Jadi akhirnya sekarang kita di rumah atau dimanapun dia berada, ya kalau interview langsung. Jadi kayak misalkan besok nih hari Kamis nih, mulai hari Kamis kan sebelum Grand Prix ketiga ya besok ya. Nggak tahu nih podcast kita mau dirilis kapan, tapi di Grand Prix ketiga Portimao di Portugal itu mulai dari hari Kamis kita udah mulai Zoom. Sekitar 3 jam mulai dari sekitar jam 6 sore kalau waktu Indonesia itu sampai 3 jam 4 jam. Itu karena satu per pembalap satu nanyain mereka persiapan untuk race weekend kayak gimana. Tapi bener gak sih sama pandemi ini justru kan makin sibuk ya pada usia itu ya? Iya, jadi istilahnya makin sibuk. Fisiknya ya? Lebih kayak gitu. Secara kesempatan jauh lebih banyak. Karena kita gak perlu harus pergi lari-lari kan. Kalau hari biasa, kalau ke track atau sirkuit itu lari-lari. Ya bisa bayangin kan dari pembalap ini ke pembalap ini. Iya. Kebayang. Itu berarti kayak lari-lari. Kayak wartawan gitu, lari dari sini ke pembalap ini. Tempatnya di mana kan? Masing-masing itu punya pedok berbeda-beda kan. Nah, kita harus tahu pedoknya di mana. Lari ke sana. Terus pakai recorder gitu. Aduh, saya kan wartawan banget. Tapi itu ngangetin loh. Iya, gitu ya. Ngejar. Walaupun sekarang mungkin dimudahkan ya di rumah, tapi yang larinya kayak gitu. Iya, lari ngos-ngosan itu. Kadang-kadang ada yang bentrok. Kalau ada yang bentrok itu kita mesti
mesti berteman dengan beberapa jurnalis dan Oh iya, itu harus. agak susah nyari jurnalis Kolaborasi Indonesia. itu tetap harus kan di Kolaborasi lapangan. dari situ ya biasa tukeran file ya. Tukeran file. Itu udah lumrah kayaknya. Udah lumrah kayak gitu. Karena nggak mungkin kan ada beberapa yang Iya, nggak mungkin kita bisa cover sendiri kasarnya gitu. Iya, begitu. Nah kan Kang Taufik ini berarti kalau untuk momen-momen seperti tadi, Iya. ini dari Indonesia tuh berapa orang? Atau hanya Iya. satu orang sendiri atau bagaimana? Ini perwakilan tiap negara atau gimana sih? Enggak sih, pada dasarnya enggak perwakilan tiap negara. Artinya siapa aja bisa daftar, bisa apply jadi media. Tergantung nanti memang mereka yang akan nilai lagi. Kira-kira bisa enggak untuk masuk ke konduitnya mereka untuk bisa meliput. Tapi pada dasarnya terbuka open buat siapa aja media. Terus habis itu memang sih secara umum nggak banyak kalau yang dari Indonesia. Mulai dari saya mulai aktif ya di track nggak begitu banyak. Bahkan beberapa kayak misalkan tes pramusim, kebanyakan media Indonesia nggak melihat sesuatu itu yang penting. Kalau saya ngelihatnya sesuatu yang penting karena tes pramusim adalah awal musim di mana kemungkinan motornya baru dan banyak material yang mau kita bisa ungkap dan kita jadikan tulisan, bisa kita jadikan nggak boleh video ya karena media nggak boleh ngambil video dan bisa publish kalau di karena mereka MotoGP. udah punya ini sendiri. Karena mereka udah punya televisi sendiri kan Dorna. Jadi gitu minimal beberapa material baru-baru, motornya baru, terus teknologinya baru itu bisa diungkap. Tapi kalau saya lihat di tes pramusim nggak banyak, mungkin 1 atau 2 saya dengan siapa gitu dari Indonesia. Cuman kalau dari negara lain banyak. Nah ini Kang, berarti kan kalau kita ambil sedikit kesimpulan dari awal tadi ya, bidang-bidang yang jalannya Kang Taufik ini kan banyak yang segmented nih. Iya. Apa nih pesannya buat mungkin ada yang punya interest juga sama tapi mungkin bidangnya beda. Kita harus punya kasarnya punya niat seperti apa sih, kekuatannya harus punya biar mereka ada bayangan gitu loh. Kiat-kiatnya lah kasarnya mungkin seperti itu. Iya, pada dasarnya sih gini. Segmen ini sebenarnya adalah segmen yang akhir-akhir ini booming banget ya di Indonesia. Boleh dibilang sebenarnya dulu kita pernah kenal yang namanya citizen journalism gitu ya. Yep, ya betul, dulu pernah kita kenal di sekitar 2010, 2011 itu kita kenalnya yang sekarang konten kreator itu dulu namanya citizen journalism. Di mana ini jurnalisme warga, di mana bukan jurnalisme konvensional, tapi ini jurnalisme warga yang sekarang jauh kayaknya lebih menggurita ya, karena semua orang bisa ngerjain, terutama karena jaringan internet juga semakin luas, bandwidth juga semakin lebar, sehingga akses kayak YouTube itu bisa kita uploadnya bisa cepat segala macam, sehingga memang nggak berbeda banget bila dibandingkan dengan saya waktu itu 2010 ngeblog itu mesti buka laptop. Ya, ngeblog itu bikin artikel mesti buka laptop. Tapi sekarang aplikasi banyak di Android, ada di iPhone segala macam. Jadi dimanapun kita bisa ngedraft materi artikel gitu ya. Dan kalau udah kayak gitu sih jalanin aja. Mungkin tipsnya saya adalah pertama itu memang lebih enak adalah kita melakukan hal tersebut tuh dari sesuatu yang sangat-sangat sempit gitu ya, kayak misalkan berarti harus jeli ya. Jadi dari misalkan gini, kalau saya kan misalkan otomotif roda 2, kayak misalkan ada yang ingin jadi konten kreator di kuliner misalkan, gitu bisa aja kayak gitu kan. Bisa memulai dari sesuatu yang sempit kalau menurut saya sih. Mulai aja dari yang dia dekat dengan rumahnya. Sepanjang jalan ini misalkan sepanjang jalan Pemuda ada tukang kuliner apa, itu kan lebih gampang. Lebih gampang kan untuk dieksplor dan segala macam, effortnya juga nggak terlalu besar. Dari situ kebiasa nantinya untuk nulis dan kebiasa menuliskan apa yang kira-kira menarik gitu dong. Dan akhirnya setelah itu bisa expandnya bisa terus berkembang ya, terus eksis ya. Nah untuk kedepannya ada yang ingin dicapai lagi nggak sama Kang Taufik nih? Ke depan sendiri sih, saya sendiri sih gimana ya? Kalau ke depan sih pasti selain menjalani yang sekarang mungkin ya. Quality ya, saya quality, dan sekarang ini udah cukup padat gitu ya, terutama karena terakhir kan saya juga kan ngisi komentar di TV ya, di stasiun TV, jadinya
udah mulai cukup banyak waktu gitu kan, dan mesti bagi-bagi. Jadi kemungkinan dalam 1 tahun 2 tahun ini saya lebih ngejar ke kualitas, kualitas dari artikel, data kayak gitu-gitu. Nggak ada target mungkin nyari assistance mungkin. Nah, itu siapa tahu dia. yang mau daftar. Ya itu memang udah mulai terasa tuh, udah Iya mulai kan? terasa kan. Bukannya kita so gimana, tapi kan kalau memang Iya, cakupan iya. pekerjaan udah mulai overload ya. Benar. Dan itu memang terasa banget sih, apa namanya, kayak bikin podcast, bikin vlog gitu ya, walaupun itu motovlog atau segala macam, itu yang bikin mata berair tuh memang apa namanya pada saat ngedit. Itu bikin mata berair banget itu. Asli. Kalau cuman syuting doang sih atau apa dapat gitu ya. Iya. Tapi pas udah masuk mulai, aduh ini ngedit ya. Udah file gede kan, Iya. 3 gigaan gitu kalau udah file video sekarang Bisa kan. langsung mojok sendiri. Yang gitu mana ya. yang mau di ini saya lupa ya, yang mana ya, yang kira-kira yang mana, di mana cuttingnya tuh, tanya saya Kang Bekan, bener kan Kang? Berair nggak? Gue lebih dari berair lagi tuh. Pernah lah nyobain ngerjain editing, emang nggak gampang sama Ya, sekali. dan mudahnya sekarang kita bisa ngerjain. Saya ngerjain makanya mostly kebanyakan saya pakai handphone. Gitu, bisa bayangin. Oke. Beberapa pakai laptop gitu ya, karena beberapa tuntutan membuat saya cepat sehingga saya ngerjainnya pakai ponsel. Pakai Tinggal gedein RAM harus itu mah, kalau aku cari ponsel yang RAM-nya cukup gede, terus habis itu memorinya gede juga bisa buat naruh. Udah, diemin aja sendiri main ngedit yang potong sama. Jadi tapi nggak fancy banget ya hasil vlognya. Jadi nggak kayak apa namanya, perpindahan antara ininya terus pakai efek yang macam-macam. Lebih ngejar ke kontennya, isinya iya, betul. dagingnya kayak gimana. Jadi Betul. kalau masalah yang itu-itunya kedua jadi malahnya. Ya kan beda Maksudnya- Kang, pasti tayangan otomotif kan sama yang misalkan mau carinya pemandangan kan pasti beda dong. Iya bener editnya. kayak gitu sih. Oke, berarti banyak belajar banget nih ya. Ya, saya sih belajar banyak. Bisa dibilang ini daging semua Iya, sebenarnya. saya belajar dari news anchor nih sebenarnya. Belajar nanya nih. Karena ntar biasa nanya juga pembalap kan, oh ternyata nanyanya begini gitu kan. Oke deh, berarti terakhir ya mau nanya. Gimana, Ya. Teh Berni? Setelah hadir ke sini Iya. di podcastnya Warung Kenari, pasti Iya, baru iya. tahu nih. Oh udah nggak baru banget sih. Tapi Kemarin udah sempat lihat ya, udah sempat lihat yang Udah udah sempet lihat. tayang di YouTube. Nah, betul. ada masukan nggak atau komentar atau mungkin saran atau mungkin siapa tahu mau bantu-bantu juga? Oh gitu. Ini kan sarana pengodongan kan? Aduh, itu antara yang pertanyaan 2 pertama ini beda itu sebenarnya, walaupun sama-sama nanya gitu ya. Nembaknya banyak sekalian lah pokoknya. Ya pada dasarnya sih buat apa namanya, istilahnya buat alumni sih ya, apapun ya, kalau buat seorang alumni pasti apapun yang bisa saya kerjakan, saya bisa bisa bantu apa yang bisa saya bantu, karena mungkin berdasarkan ini apa namanya, pengalaman beberapa tahun bikin konten biasa kayak gitu, dia punya beberapa insight mungkin yang bisa jadi berguna buat Warung Kenari podcast ini. Dan kalau menurut saya sih podcast ini memang cukup menarik karena kita lihat, kalau saya memposisikan diri sebagai anak SMA sekarang gitu ya, wah aneh kan, bakalan lihat beberapa alumni saya, wah jadi gurunya kayak gini ya gitu kan. Apa namanya, terus habis itu wah ternyata kita tuh pernah punya Putri Indonesia ya, gimana kita kayak gitu deh. Atau nanti kita bisa ketemu, wah ada dokter tapi yang ahli, gitu kan. Nah kita lihat ya di podcast dulu, karena saya udah tahu kan bocorannya kayak apa. Udah dibocorin duluan pun. Jadi bocorannya masih bocor halus teh. Jadi aja. Jadi belum bocor yang gede banget. Jadi ntar kita bocor gedenya abis ini. Kayak jangan pokoknya terus like, subscribe Iya, tuh support makanya. ya. Pokoknya abis saya ini bakalan wah. Iya, bisa gitu ngomongnya. Like, subscribe, and share. Share. Betul pasti ya. itu, betul. Oke. Karena abis ini tuh, saya pokoknya main catat omongan saya. Karena bener-bener ngeri juga sih. Yang abis ini saya nggak berani ngomong apa, nggak berani nama, nggak berani temanya apa. Cuman saya tahu banget lah kira-kira dalamnya apa. Jadi siap-siap aja nih. Siap-siap aja, apa, air putih mesti segelas. Karena ini bakalan anget panas terus. Gitu. Oke deh, Kang. Aduh, makasih. Iya, sama-sama Teh Berni. Iya, thank you banget udah hadir ke sini. Kita semua pasti ini ya excited banget karena Iya. next time kalau kita pengen ngobrol-ngobrol lagi, available ya. Available. Nah, Oke, kalau teman-teman sekalian mau tanya, adik-adik kelas mau tanya, saya juga bisa
buka misalkan apa namanya di Instagram saya @tmcblog gitu. Oke, Saya betul. Instagramnya pakai Instagram blog saya jadi @tmcblog. Terus kalau mau lihat beberapa kreasi yang nggak seberapa itu bisa di youtube.com Bahasanya merendah loh. youtube.com/tmcblog. Sampai buka kacamata dulu. Oh, jangan lagi. Gitu ya. Enggak sih ya gitu-gitu aja. Mudah-mudahan saya juga berharap Warung Kenari bisa jadi sumber inspirasi buat Amin. alumni minimal. Insya Allah, amin. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Sama-sama Topik ya. Teh sama-sama. Insya Allah apa yang kita bahas di sini Iya. bermanfaat buat Amin. siapapun yang menyaksikan kegiatan Amin, ini ya. amin, amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.